Pemirsa didampingi sejumlah timnya, anggota Komisi 8 Atalia Praratya pada Sabtu siang mendatangi rumah korban dugaan kekerasan seksual oleh tersangka Dr. Residen Priguda yang saat ini ditahan di Polda Jawa Barat. Kedatangan istri dari Ridwan Kamil itu selain untuk memastikan kondisi psikis korban, juga untuk menyemangati keluarga korban atas kasus kekerasan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan dalam kunjungannya pemirsa, kali ini yang diliput secara eksklusif oleh TV One, Atalia juga berencana akan memberikan bantuan hukum kepada korban melalui tim hukumnya Jabar Bergerak. Langsung saja pemirsa, kita sapa Ibu Atalia Praratya yang sudah terhubung bersama kami dari sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Atalia. Belum nyala ya? Selamat siang Belum Ibu. jalan? Bu Atalia, sudah bisa mendengar kami? Ya pemirsa, kami akan langsung mencoba mengkontak Ibu Atalia Praratya, Komisi 8 DPR RI, pasca kunjungannya ke rumah korban yang baru saja dilakukan, di mana Atalia meminta proses hukum ini segera dilakukan dan memberikan bantuan hukum kepada korban. Kedatangan Atalia Praratya ini untuk memastikan kondisi psikis korban, juga untuk menyemangati keluarga korban atas kasus kekerasan yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemirsa, dalam kunjungan yang diliput secara eksklusif oleh TV One, Atalia juga berencana akan memberikan bantuan hukum kepada korban melalui tim hukumnya Jabar Bergerak. Atalia juga meminta bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan perlindungan psikologis bagi seluruh korban, termasuk dukungan trauma healing dan juga agar adanya perbaikan dalam dan juga evaluasi sistem pendidikan kedokteran staf dan juga pengajarnya. Kami langsung ajak Anda menyapa Ibu Atalia Praratya, Komisi 8 DPR RI. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Atalia. Selamat siang, Mbak. Oke, Ibu, ini kunjungan baru saja dilakukan kepada keluarga korban. Mungkin bisa diinformasikan kondisi saat ini bagi korban seperti apa? Ya, jadi hari ini saya bersama dengan tim Jabar Bantuan Hukum datang untuk mengunjungi korban sekaligus memberikan penguatan begitu terkait dengan apa-apa yang mungkin kita bisa lakukan ke depan. Jadi saya tadi sudah berdiskusi dengan keluarga dan saya sudah melihat bagaimana kondisi korban saat ini yang alhamdulillah sudah dalam keadaan lebih stabil dari sebelumnya begitu ya. Karena memang di awal-awal kejadian FH kita sebut seperti itu mengalami trauma yang cukup berat begitu. Namun saat ini sudah berangsur normal dan mudah-mudahan bisa menghadapi situasi-situasi berikutnya dengan lebih baik lagi seperti itu. Oke, Ibu, Bu Atalia sendiri akan memberikan bantuan hukum begitu ya Bu. Dari pihak keluarga sendiri, apa yang kemudian akan dilakukan selanjutnya? Proses hukum saat ini memang sudah berjalan. Betul. Jadi saat ini dibantu dengan Polda, proses hukum sedang berjalan dan yang kami lakukan adalah kami memberikan pendampingan hukum karena kebetulan Jabar Bantuan Hukum ini mereka mendapatkan ditunjuk sebagai kuasa hukum dari korban begitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depannya bisa akan terus didampingi sehingga nanti bisa melampaui masa-masa sulit begitu ya sampai akhirnya keadilan bisa didapatkan begitu. Nah, tadi kami mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa mereka ingin sekali bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, kami juga bersama dengan Jabar Bantuan Hukum ini menggali dari undang-undang yang ada terkait dengan undang-undang TPKS yang ada begitu ya, sehingga kita bisa memaksimalkan terkait dengan bagaimana sanksi hukum yang akan diberikan kepada pelaku. Ibu, berkaitan dengan hukuman pelaku kan ini dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, kemudian pencabutan izin. Ini apakah sudah bisa dipastikan pelaku tidak akan lagi bisa menjadi seorang dokter begitu? Saya memastikan demikian tentu saja karena mendapatkan informasi juga betul ya. Jadi dari pihak kampus pun sudah mengkonfirmasi kepada saya bahwa yang bersangkutan sudah dikeluarkan menjadi seorang mahasiswa dari Universitas Padjadjaran dan Jatinangor. Kemudian yang kedua juga saya mendapat informasi bahwa dari Kemenkes pun izin praktek dokter pun sudah dibekukan begitu ya.
dan hal-hal lain yang berkaitan dengan yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan kegiatan sebagai dokter. Nah, tentu yang paling penting saat ini adalah proses hukumnya. Oke. Nah, proses hukum saya juga meyakini karena bukti-bukti sudah sangat jelas begitu ya, dan juga dari berbagai sudut pandang juga kita akan berkolaborasi, terutama dalam waktu dekat juga saya bersama dengan teman-teman dari Komisi 10 dan Komisi 9 begitu. Komisi 10 ini terkait dengan pendidikan karena universitas ada di bawah Komisi 10, kemudian Komisi 9 karena ada kesehatan di wilayah mereka, termasuk juga saya dari Komisi 8 terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Jadi kami akan berkolaborasi dan kami akan mendiskusikan terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hal seperti ini terjadi lagi ke depan. Bahwa institusi ini harus saling berkolaborasi tentu saja. Apakah ada sistem-sistem di institusi tersebut yang harus diperbaiki sehingga keamanan, kenyamanan bagi semua yang melakukan kegiatan-kegiatan di pelayanan kesehatan misalkan, atau di institusi pendidikan dan lain sebagainya itu merasa aman, tenang dan juga nyaman. Gitu. Oke, Ibu Atalia, ini berkenaan dengan rumah sakit tempat pelaku melakukan tindak asusila. Nah, ini apakah kemudian juga akan memberikan pertanggungjawaban mengingat lokasi itu di rumah sakit yang sama dengan jumlah korban yang ternyata tidak satu, Bu. Ada 3 sejauh ini yang sudah diinformasikan. Ini bagaimana sistemnya di sana? Bagaimana bisa seorang dokter begitu saja mendapatkan obat-obatan begitu karena ditemukan barang bukti baru berupa obat-obatan? Betul. Saya sudah melakukan koordinasi juga dengan pihak rumah sakit dan pada waktu itu rumah sakit sangat bertanggung jawab terkait dengan situasi yang ada begitu. Dari mulai proses terhadap korban pun pada saat mereka melapor dan lain sebagainya ternyata sangat dibantu oleh rumah sakit sehingga pada akhirnya dengan sangat cepat pada hari itu juga langsung sudah ditentukan begitu siapa pelakunya pada saat itu ya sebagai tersangka begitu. Nah, oleh karenanya saya kira ini menjadi sebuah langkah menurut saya bahwa institusi ini memang memberikan tanggung jawab yang cukup baik begitu. Namun tentu bahwa karena ini kejadiannya juga sudah 3 kali, kita tentu harus melihat sejauh mana sistem pengamanan begitu yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian kita semua. Karena tentu yang bersangkutan ini adalah bukan dokter. Jadi bukan dokter di rumah sakit tersebut. Jadi ini adalah mahasiswa anestesi ya. Jadi anestesi residen anestesi PPDS. Jadi ini adalah mahasiswa yang sedang belajar di sana. Oleh karenanya mungkin juga jadi ada tanggung jawab dari pihak sekolah pun yang harus dilibatkan di sini. Jadi ada berbagai pihak yang tentu sangat berkaitan dengan kejadian ini. Seperti itu. Ibu Atalia, ini kan Ibu mengunjungi FH, salah satu korban begitu. Bagaimana dengan 2 korban lainnya yang kemudian sudah terbukti bahwa menjadi korban juga begitu, Bu? Betul. Informasi ini baru kami dapatkan kemarin ya. Jadi insya Allah juga kita akan coba cari tahu dan kita coba juga akan menanyakan terkait dengan situasi yang ada dan tentu saya kira ini harus menjadi pelajaran semua pihak sehingga saya merasa bahwa mereka pun harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama begitu. Oke. Bu Atalia, mungkin terakhir dengan adanya kasus ini, apa yang kemudian menjadi sorotan, Bu? Sorotan tentu saja saya ada kekhawatiran terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terkait dengan layanan kesehatan dan juga layanan pendidikan di Indonesia ini begitu ya, karena kita tahu di beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa khususnya perempuan dan anak begitu ya di wilayah-wilayah tersebut ya. Kita tahu bahwa di UGM kemarin juga seorang profesor diberhentikan begitu karena kaitannya terkait dengan tindakan asusila. Kemudian juga ada kiai dan lain sebagainya, termasuk juga yang saat ini yang terbaru adalah seorang dokter anestesi yang kemudian dia adalah residen ya PPDS. Jadi saya kira saya agak khawatir begitu masyarakat merasa tidak aman berada di ruang-ruang publik atau ruang-ruang yang seharusnya mereka mendapatkan menjadi tempat aman buat mereka begitu. Termasuk satu lagi adalah Polres Ngada ya kalau tidak salah seperti itu. Nah jadi ini kan ruang-ruang yang sebetulnya mereka membutuhkan rasa aman, rasa nyaman di tempat tersebut. Nah jadi oleh karenanya sistem ini yang harus kita perbaiki. Apa yang harus kita lakukan sehingga masyarakat merasa aman, merasa nyaman di ruang-ruang seperti itu. Itu saja mungkin Mbak.
Oke, betul Bu. Ini kan mungkin kekhawatiran tercipta dengan adanya ketidakpercayaan dari masyarakat begitu. Nah, rekomendasi dari DPR sendiri atau dari Ibu Atalia mengenai lisensi dokter ataupun dokter-dokter yang kemudian sudah mungkin sudah lulus PPDS begitu ya, sudah bekerja di rumah sakit sendiri agar tidak terjadi kecolongan seperti ini lagi, Bu. Iya, tentu begini, regulasi ya, saya kira regulasi ini penting sekali untuk diterapkan, bahwa regulasi di pihak, rumah sakit tentu saja termasuk regulasi dari, universitas yang bersangkutan begitu, ini menjadi sangat penting. Kemudian tentu yang kita, harus juga dukung adalah terkait dengan keamanan dari rumah sakit, bahwa di sana kan ada CCTV gitu ya, atau ada pengawas, atau hal-hal lain yang mungkin bisa mendukung. Termasuk saya sebetulnya mendorong pada saat, seorang misalkan pasien dan lain sebagainya, mereka mendapatkan perawatan, itu tidak tidak hanya berdua begitu, mereka harus didampingi oleh apakah perawat, ataukah, anggota keluarga dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh mereka hanya berdua saja. Jadi saya kira itu bisa meminimalisir ya, tapi yang paling penting adalah, komitmen semua pihak ini menjadi kata kunci saya kira. Ini saya meyakini bahwa mungkin banyak juga yang, kejadian ini terjadi tapi tidak terekspos ke media. Nah karena ini juga yang ketiga baru muncul ya, oleh karenanya memang penting sekali, semua pihak untuk bekerja sama. Oke, Bu Atalia, mungkin begini, edukasi kepada masyarakat, katakanlah mungkin berkaca pada saya waktu itu ketika ke rumah sakit, ketika ada tindakan memang selalu didampingi oleh suster begitu ya, dokter ini tidak sendiri, bekerja sendiri. Mungkin masyarakat juga banyak yang belum tahu bahwa pendampingan dari perawat pun perlu atau diharuskan begitu, Bu. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira itu sangat penting sekali dan mungkin, bisa dibuat SOP atau mungkin ada, apa namanya, mungkin pengumuman-pengumuman atau ya, peringatan-peringatan yang bisa ditempel-tempel di dinding itu menjadi penting sekali. Dan terutama saya kira begini, sesungguhnya pemerintah ini sudah mendorong dengan luar biasa terkait dengan Undang-Undang TPKS. Undang-undang ini sudah disosialisasikan sejak lama begitu ya, namun tidak semua tahu. Nah contohnya bahwa terkait dengan, kasus-kasus seperti ini, itu tidak boleh ada istilahnya kita menyebutnya dengan, eee, apa namanya, perundingan ya dalam arti ya. Jadi bahwa ketika kasus terjadi tidak boleh ada semacam di bawah tangan gitu ya, ada upaya untuk upaya lain untuk damai misalnya itu tidak diperbolehkan. Terus hal-hal yang berkaitan dengan ini kan kita, menyebutnya adalah relasi kuasa ya. Ini kejadian-kejadian ini banyak terjadi khususnya terkait dengan kekerasan seksual itu adalah relasi kuasa yang sangat menonjol. Oleh karenanya ini yang perlu didorong kepada masyarakat agar supaya mereka mampu untuk pertama mereka juga harus speak up, kedua tentu mereka harus mampu untuk tahu apa yang harus dilakukan ketika hal ini terjadi kepada mereka. Oke. Ibu Atalia, ini kan korban saja sudah terungkap 3, masih ada dugaan korban lainnya loh Bu. Ini kalau misalnya untuk laporan ke pihak Ibu Atalia atau ke DPR begitu sudah adakah? Mungkin saja dari residen lainnya ataupun dari korban. Kalau yang terkait dengan kasus ini baru satu, Mhm. ya. Dan juga secara langsung memang untuk korban yang sekarang ini meminta bantuan hukum dari Jabar Bantuan Hukum yang memang bekerjasama dengan saya sebagai pembinanya begitu. Oke, Bu Atalia, informasinya saat ini memang 3 korban begitu ya Bu, dokter tersebut. Tapi ada tambahan 2 lagi, tapi kita masih tetap menunggu dari pihak kepolisian ya Bu untuk memastikannya. Nah, bagaimana Ibu melihat ini? Katanya kan dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa ada kelainan dari dokter tersebut. Pihak ataupun anggota DPR atau Ibu Atalia melihatnya seperti apa? Bagi para dokter pemeriksaan psikis apakah memang penting untuk menghindari terjadinya seperti ini? Iya, saya masih belum bisa melihat terlalu jauh begitu ya, karena belum ada kepastian terkait dengan kondisi daripada pelaku begitu. Namun tentu saya sangat mendorong ya, memang apalagi ini adalah dokter yang dia akan memasuki situasi yang baru, dia akan masuk ke spesialis gitu ya. Nah, maka memang penting sekali untuk mereka melakukan tes dulu begitu sebelum masuk menjadi seorang mahasiswa, apalagi khususnya mahasiswa kedokteran begitu seperti itu. Baik, Ibu Atalia terima kasih sudah berbagi informasi di Kabar Siang bersama kami usai kunjungannya bersama dengan korban. Kami harapkan tidak terjadi lagi Bu hal-hal seperti ini. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.